Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika berkomputer. Saya Hesti Rahmadani dan rekan saya Mirna Munaliza dengan dosen pengampu Ibu Risnaini MMM.Com. Etika berkomputer adalah seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Penggunaan komputer dari waktu ke waktu, penggunaan komputer dan internet terus meningkat. Saat ini diperkirakan sudah 150 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan fasilitas internet. Dan diperkirakan pertumbuhan internet mencapai 10% per bulan. Tujuan dan perilakunya pun memang berbeda. Umumnya orang dewasa menggunakan internet sebagai bagian dari pekerjaan dan untuk mendapatkan informasi. Sedangkan anak-anak mengakses internet untuk kebutuhan hiburan seperti internet, game, musik, dan perkenalan dengan orang, mencari gambar, lirik lagu, menulis email, dan lain-lain. Dengan banyaknya penggunaan internet ini, maka dapat dipastikan ada sisi positif dan negatifnya. Seandainya diterapkan oleh remaja dan profesional IT, pasti dampak negatif dan penggunaan internet akan berkurang, dan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam mengakses dan menggunakan komputer maupun internet akan menjadi lebih menyenangkan. 10 etika dalam berkomputer. 10 etika berkomputer. 1. Jangan menggunakan komputer untuk menyakiti, berbohong, dan merugikan orang lain. 1. Jangan menggunakan komputer untuk menyakiti, berbohong, dan merugikan orang lain. Dalam menggunakan komputer, kita tidak boleh merugikan orang lain, misalnya menggunakan komputer untuk membobol sebuah bank, untuk menggunakan virus, dan untuk merusak sistem keamanan seseorang. Komputer juga bukan untuk menyakiti orang lain, misalnya di fitur Facebook, tidak untuk menyakiti atau menghina-hina orang lain. 2. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Bagi pengguna komputer diharapkan jangan mengganggu dan menggunakan komputer untuk Bagi pengguna komputer diharapkan jangan mengganggu dan menggunakan komputer untuk 2. Jangan melanggar atau mengganggu hak karya orang komputer. 2. Jangan melanggar atau mengganggu karya hak komputer orang lain. Bagi pengguna komputer diharapkan jangan mengganggu dan menggunakan komputer untuk mengganggu hak-hak orang lain, seperti melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, menginstal sebuah program yang tidak legal. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh para cracker dan hacker yang tidak bertanggung jawab. Jangan semata-mata 3. Jangan memata-matai file-file yang bukan haknya. Memata-matai, mengintai, dan mengambil data milik orang lain yang bukan haknya. Sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan oleh pengguna komputer karena sangat merugikan orang lain. Dan kegiatan ini biasa dilakukan oleh para cracker dan hacker yang tidak bertanggung jawab. Para teroris untuk mencari dana dengan membobol identitas pribadi targetnya. 5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu, menggunakan komputer untuk menyebarkan berita-berita palsu dan berkebalikan dengan fakta, serta mengumbar informasi tentang seseorang yang semuanya berupa kebohongan dan cenderung kepada pelanggaran hukum, yaitu merusak nama baik seseorang. 6. Jangan menduplikasikan atau menggunakan software tanpa membayar. Ini yang biasa dilakukan masyarakat awam yang biasanya dengan tampang tidak berdosa menduplikasikan software atau data seseorang tanpa mencantumkan sumber yang diambil. 7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Apabila kita ingin membuka komputer orang lain, kita diharapkan meminta izin dari empunya terlebih dahulu. 8. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Ini seperti menduplikatkan sebuah software, lalu memperbanyaknya dan kemudian dikomersialkan. 9. Pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang.
Dalam membuat sebuah program, hendaknya kita menilai sisi positif dan negatifnya. Apabila program yang kita buat lebih banyak dampak buruknya, lebih baik kita menghentikan membuat program itu. 10. Selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Dalam menggunakan komputer, kita harus mempertimbangkan setiap sisi baik buruknya. Jangan sampai kita merugikan pihak orang lain. Apabila setiap pengguna komputer maupun internet menerapkan 10 etika dalam berkomputer dalam menggunakan komputer ataupun internet, bisa dipastikan keamanan dan kenyamanan bagi user maupun pengguna komputer atau internet bisa lebih. Adapun kode etik sebagai seorang hacker. 1. Mampu mengakses komputer terbatas dan totalitas. 2. Semua informasi harus free. 3. Tidak percaya pada otoritas, artinya memperluas desentralisasi. 4. Tidak memakai identitas palsu seperti nama samaran yang konyol, umur, posisi, dan lain-lain. 5. Mampu membuat seni keindahan dalam komputer. 6. Komputer dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. 7. Pekerjaan yang dilakukan semata-mata demi kebenaran informasi yang disebarluaskan. 8. Memegang teguh komitmen tidak membela dominasi ekonomi industri software tertentu. 9. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia animus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan kemungkinan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Pelanggaran etika, seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika. Jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku, akan dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Etika komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain, sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar SD sehingga sekolah menengah atas SMA sederajat. Pelajar, mahasiswa, dan karyawan dituntut untuk bisa mengoperasikan program-program komputer dasar seperti Microsoft Office. Permasalahan keamanan IT di banyak perusahaan. Permasalahan keamanan IT di banyak perusahaan sangat dipengaruhi oleh kesadaran end user atau keamanan komputer boleh dibilang masih rendah, sehingga perlu investasi perusahaan di bidang keamanan komputer. Tindak kejahatan TI cenderung meningkatkan. Hal ini disebabkan penggunaan aplikasi bisnis komputer dan internet sedang meningkat. Meledaknya tren commerce personal, user semakin cinta dengan internet. User semakin melek terhadap teknologi. Langkahnya sumber daya yang handal. Transmisi dari single vendor ke multi vendor. Kemudahan mencari tempat belajar, contohnya banyak website yang memberikan tutorial gratis mengenai ranking dan tindakan kejahatan lainnya.
Penjahat selalu langkah lebih maju dibandingkan dengan posisi dan juga karena Sri Berlau belum jelas. Akibat dari ketidakadaan pengaturan keamanan IT. Akibat dari ketidakadaan pengamanan tersebut, terjadi berbagai kasus yang merugikan seperti penyalahgunaan oleh perusahaan terhadap data dan informasi pelanggan yang diserahkan sebagai persyaratan transaksi bisnis. Terjadinya kasus kartu tanda produk yang berlainan dengan data dan informasi hari yang disebenarkannya. Terjadinya kejahatan yang bermula dari pencurian data dan informasi seseorang. Penghilangan identitas atas data dan informasi dari pelaku kejahatan seperti illegal logging, phishing, mining, dan money laundering, praktik perbankan ilegal, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan privasi atas data dan informasi seseorang. Sekian dari video kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.